Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Apakah sehat? Oke, kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan kita udah belajar dari larutan penyangga asam kan. Nah, kita lanjut yaitu temennya larutan penyangga basa. Nah, kalau kemarin kan udah dijelasin kalau larutan penyangga asam itu kalau di kehidupan sehari-hari itu terdapat di mana aja. Contohnya kemarin kayak ada di air liur atau saliva kan yang buat menetralkan makanan yang masuk ke mulut. Nah, sekarang kalau larutan penyangga basa itu biasanya terdapat di sabun atau sampo yang bikin mereka basanya itu tetap terjaga. Nah, sebelum lanjut nah, aku pengen nanya ke teman-teman, larutan penyangga basa itu sebenarnya larutan apa sih? Larutan penyangga basa tuh sebenarnya larutan apa sih? Kemarin kan udah belajar nih kalau asam, kalau yang basa. Ya, karena di sini larutan penyangga atau buffer, jadi untuk asam sama basa sebenarnya sama aja karena larutan penyangga itu bertujuan untuk menjaga kestabilan pH. Larutan yang kestabilan pH, larutan yang dapat mempertahankan kestabilan pH. Nah, itu larutan penyangga. Nah, mempertahankan kestabilan pH dari apa? Dari kalau semisal dari misalnya ditambah sedikit basa atau diencerkan, pH-nya relatif stabil. Nah, maksudnya relatif stabil ini cenderung tidak berubah atau tidak mengalami perubahan yang signifikan, teman-teman. Nah, terus selanjutnya untuk larutan penyangga ini terdapat dua komponen. Untuk yang pertama, komponen larutan penyangga basa. Nah, untuk komponennya tuh dibagi dua. Yang pertama ada basah, lemah. Terus kemudian yang kedua ada yang bertugas untuk kalau di larutan penyangga basa yang bertugas sebagai penjaga pH-nya itu dari basa lemahnya ini, atau katakanlah ini si bosnya lah. Katakan si bosnya. Nah, kemudian asam konjugasinya ini tuh partnernya. Karena mereka nanti saling kerjasama ketika misalkan ada penambahan
basa atau pengenceran, ibaratkan anggap penambahan basa, penambahan asam atau pengenceran terhadap larutan penyangga itu sebagai pengganggu lah atau penyerang. Nah, mereka ini kerjasama. Gimana caranya biar pH-nya itu tetap terjaga itu. Nah, contoh yang sering ada biasanya itu untuk basa lemah sendiri, misalkan nih. Contoh yang ada yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Basa lemah itu ada NH3. Kemudian untuk asam konjugasinya itu ada NH. Nah ini yang perlu diketahui teman-teman, contohnya tuh ada NH3 sama NH4. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, dari prinsip kerja dari larutan penyangga ini kurang lebih sama seperti yang larutan asam juga. Nah, untuk prinsip kerjanya kita ngambil contoh dari senyawa yang sudah dicontohkan di sini ya. Untuk prinsip kerjanya sendiri itu misalkan NH3. Misalkan NH3 ditambah H plus sama dengan NH sama dengan NH4 plus. Nah, ini tuh nanti lebih tepatnya buat asam konjugasinya yang dipakai itu garamnya atau garam. Nah, di sini untuk menjaga kestabilan pH nanti dari H+ itu nanti ke kanan. Kenapa pH bisa masih stabil? Karena NH3 mempunyai stok yang banyak lah, ibaratnya seperti itu. Terus kemudian dari Nah, jadi gitu teman-teman. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke, kita langsung kita coba cara menghitung dari pH larutan penyangga. Nah, untuk rumusnya sendiri itu sama yang dipakai. Yang pertama, untuk mencari pH main log. Nah, terus kalau untuk
menghitung larutan penyangga basah atau biasa disebut KB. Nah, itu ini rumus mencari. Nah, kemudian O Hamin Nah, di sini teman-teman cara menghitung pH larutan. Nah, KB ini apa keterangannya? Basah per, terus kalau itu, nah KB itu ketetapan, terus N sendiri itu mol, gitu teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kenapa bisa gini rumusnya? Nah, oke, kalau belum ada, kita lanjut ke soal ya teman-teman. Contoh misalkan ada sebanyak 100 ml larutan sama larutan ketiga. Dicampur maka untuk ketetapan nah, misalkan soalnya sebanyak 100 ml larutan NH4OH
dicampur dengan 100 ml larutan NH4Cl, maka tentukan pH-nya. Nah, di sini yang pertama kita bisa langsung memakai rumus yang di sini, tapi sebelum kita memakai yang sini kita harus hitung dulu mol dari masing-masing larutannya. Diketahui mol NH. Nah, teman-teman ingat gak cara menghitung mol itu gimana teman-teman? Ini kan sebanyak 100 mili nih. Betul. Volume volumenya kan berarti ini ada 100 mili dikali konsentrasi 0,1 M sama dengan 10 ya 10 milimol. Terus selanjutnya yang mol yang larutan kedua, caranya sama, volume konsentrasi terus 100 mili. Satu. Nah, kalau udah ketemu molnya terus kita ngapain? Betul, masuk rumus. Kan yang kita cari OH-nya. OH-nya berapa sih? Kan di sini ketetapannya ya. Dikali 10. Sama dengan ini berarti berapa? Bisa. Jadi tinggal nah, udah ketemu nih. Terus kemudian kita menghitung pH-nya. Nah, untuk pH sendiri, ketetapan pH itu 14. Teman-teman tahu nggak dari mana 14 ini? Ya, 14 ini bener banget Mbak Inas. Nah, untuk 14 ini teman-teman tuh ibaratnya punya penggaris panjang. Nah, itu yang misalkan penggaris panjang itu ukurannya 14. Nah, gabungan dari asam plus basa itu rentang pH-nya itu 14. Nah, ini udah ketetapan teman-teman. Nah, tadi kan hasilnya 10 pangkat min 5. Nah, kita hitung untuk pOH-nya. Kenapa pOH? Karena kita basa sama dengan main log OH terus sama dengan 5.
Nah, PH ketemu di mana? Yang terakhir. Oh ya, cadangan. PH kurangin 5. PH tadi berapa? 14. Terus nah 9. Nah, itu teman-teman. Nah, berhubung waktunya untuk pertemuan kali ini udah habis, mungkin dari saya cukupkan. Nanti untuk selanjutnya ada soal yang akan saya lampirkan di GC untuk teman-teman kerjakan ya. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.